Jadi tuh yang tadinya capek banget Betul. ya kan, ketemu pacar tuh langsung capeknya hilang gitu ya. Nah kalau anxious ini tuh dia orang yang kayak misalnya pacaran nggak jawab 5 menit aja dia kayak udah Udah nyariin ya, kayak nyariin kayak udah terus. panik nih kemana Iya, gitu. betul, udah anxious, ngerasa kayak anjir gue kurang ini ya, gue kurang itu ya. Udah menyalahkan diri Iya, sendiri. itu pastiin pasangan kita tuh punya kekurangan yang emang kita bisa terima gitu. Oh ya, terus juga kalau misalnya pas lagi pacaran terus udah tahu tabiatnya jelek, itu tuh jangan bilang itu ujian Iya, ya, tapi itu tuh betul, pertanda ya kan. Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya Vokasia bersama gue Amanda. Dan di episode kita hari ini tentunya gue nggak sendirian, tapi ada... Halo guys, jadi nama gue Jihan Hairunisa. Gue di sini sebagai intern dari divisi admin and fasilitator. Gue sekarang lagi kuliah sih di semester 7, jurusan psikologi di Universitas Gunadarma. Oke. Jurusan admin and fasilitator kelas, betul? Yep, betul. Nah itu boleh diceritain ke teman-teman sedikit gak kayak apa sih job desk-nya, kerjaannya ngapain sih gitu? Oke, sebenarnya job desk utama kita itu di sini untuk mengurus administrasi sih, administrasi anak-anak magang yang ada di sini. Terus juga kalau di bagian fasilitatornya kita memfasilitasi anak-anak yang ikut studi independen gitu. Oh, jadi pada intinya mengatur dari segi absensi, dari segi aktivitas teman-teman magang, teman-teman yang studi independen juga gitu ya. Dan jurusan psikologi. Iya, Semester? betul. Semester 7. Semester 7. Tingkat Berarti akhir nih. kalau misalnya di psikologi itu ada ada jurusan yang lebih menjurus lagi nggak sih? Oh, ada. Nanti itu tuh di S2 sih biasanya. Oh, di S2? Kalau sekarang udah profesi, jadi kayak dokter gitu, Man. Nanti ada yang di bagian industri, kalau nggak di bagian klinis, atau di bagian pendidikan, nanti itu ada lagi gitu sekolahnya. Berarti kalau sekarang secara general aja gitu? Iya, kalau psikologi? S1 masih general sih. Masih general. Berarti kayak tahu dong kayak bisa diceritain nggak sih kayak di psikologi tuh belajar apa? Karena kan yang kita tahu katanya kalau jadi ngambil jurusan psikologi tuh sekalian rawat jalan ya. Karena kan orang-orangnya butuh yang kayak aduh gimana nih gitu kan, struggle sama hidupnya masing-masing. Udah deh gue masuk psikologi aja. Jadi bukannya malah buat belajar, malah kayak sambil rawat jalan. Itu bener gak sih, Jian? Ya, jadi kan kalau di psikologi itu basicnya adalah kita mempelajari manusia gitu ya, gimana perkembangannya, terus juga mental, terus juga gitu-gitu sih paling. Nah, kalau orang-orang bilang kayak rawat jalan itu bisa sih, maksudnya banyak juga orang-orang sekalian berobat ya. Iya, sekalian kan kalau dengerin dosennya nih kayak anjir ini gue lagi gitu. Itu tuh kayak adalah beberapa orang yang ngerasa rawat jalan tuh bener. Tapi kalau dari kisah hidup lo ada nggak yang kayak sebenarnya kan itu berarti berbicara tentang kesehatan mental ya kan, yang mungkin menurut kita tuh baik-baik aja gitu, tapi ternyata pas lagi ada materi itu, oh ternyata ini jadi salah satu mental issue ya, kayak ternyata tuh kita tuh ada sakit di sini. Pernah nggak kayak relate gitu sama apa yang disampaikan dosen dengan materinya beliau gitu? Oke, kalau di psikologi itu udah di disclaimer dulu nih di awal kalau misalnya kita nggak boleh self diagnose gitu. Jadi kalau untuk kita ngediagnosa diri kita sendiri tuh kayak nggak boleh langsung dengar atau lihat apa video YouTube atau dengar dosen ngajar, itu nggak boleh self diagnose gitu. Cuman kalau ada kayak materi-materi tentang self actualization gitu, misalnya kayak kebutuhan manusia tuh ada apa aja sih gitu. Nah itu tuh kadang kayak suka relate, anjir iya kita tuh pertama harus secure dulu sama kesehatan, terus sama nanti bertahap lagi gitu sih. Lebih relate ke teori-teorinya gitu. Oke, berarti so far enjoy gak sih? Kan ada orang-orang yang kalau misalkan lagi kuliah tuh merasa kayak gue salah jurusan nih kayaknya gitu. Kalau sampai sekarang masih enjoy kah? Atau kayaknya ini gue banget deh jadi anak psikologi tuh gitu? Kalau gue pribadi sih enjoy aja ya, karena kebetulan gue suka sama apa yang dijelasin dari dosennya juga. Terus lingkungannya tuh pasti kan kayak lebih enak nggak sih teman-temannya, karena lebih melek dengan gitu, kayak apalagi gimana cara berkomunikasi sama orang ya kan, kayak pasti tahu ya. Iya, Oke. gitu sih.
Terus juga kalau misalnya kita sangkut pautin di podcastnya episode 4, kan ada Alvin sama dia yang berbicara tentang Gen Z ya. Ini kalau Jian nonton ya nih. Pokoknya ada satu episode yang membahas tentang Gen Z. Gen Z itu kan katanya banyak yang struggling sama kesehatan mentalnya dia, tapi ada beberapa dari Gen Z ini yang sudah melek ternyata. Kalau zaman dahulu kan kayak apa sih? Kayak betul. Emang ada ya dulu tuh anxiety tuh nggak ada, orang-orang tuh kayak mikirnya ya udah mungkin emang gue kayak gini orangnya. Tapi tuh di zaman sekarang orang-orang tuh udah paham gitu loh, dan mereka tuh udah mulai berani buat kayak konsultasi gitu. Nah biasanya rata-ratanya mereka itu mengalami hal-hal seperti itu karena beberapa sebabnya ya, entah ada masalah di keluarga, masalah di lingkungannya, dan salah satunya tuh masalah percintaan ya teman-teman. Betul, itu nggak bisa kita pungkiri juga ya, karena di zaman kita, di umur kita sekarang pasti kan ya kita bisa bertemu banyak orang. Betul. Gitu kan. Kalau boleh tahu nih, Jihan sendiri ada pacar? Ini kayak nanya tuh the point banget, tapi gak apa-apa ya teman-teman, biar kayak nih kira-kira yang pakai kerudung biru nih masih single apa udah punya pacar nih, biar semua orang tahu teman-teman. Kalau saat ini sih ada sih, aku lagi berhubungan sama orang. Tapi menurut Jihan peran seorang pacar tuh dari sisi positifnya tuh apa sih? Karena kan kita taunya pacaran tuh ribet gitu ya kan, ribet, ntar berantem, ntar ini, ntar itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, kira-kira apa sih yang bisa kita, ternyata sisi positifnya ini ya, mungkin bisa punya teman untuk saling curhat. Atau gimana? Itu gimana tuh? Kalau sisi positifnya sih aku ngelihatnya kayak kalau kita punya pasangan yang kayak sejalan gitu, bisa saling support sih guys. Kita misalnya bisa grow bareng-bareng gitu. Jadi apa yang kita lakuin itu tuh kayak ada yang nemenin gitu, ada yang support gitu sih. Terus juga bisa kayak ngobrol, tadi kata Manda, kayak ada teman ngobrol. Misalnya kita capek nih hari ini kerja, terus nanti malamnya bisa ngobrol. Jadi tuh yang tadinya capek banget ya kan, ketemu pacar tuh langsung capeknya hilang gitu ya. Dan yang capeknya numpuk banget tuh orang-orang yang mau punya pacar tuh ya kan. Contohnya ya saya ngomongin diri saya sendiri, tapi ya maksudnya kita kan masing-masing punya tempat cerita ya. Kalau kita ceritanya di sosmed nih kayaknya, atau nggak punya akun anon kan di Twitter, akun gembokan, aduh Dear Diary hari ini capek banget. Karena nggak ada someone to talk gitu ya, kata bahasa zaman sekarang gitu kan. Tapi kalau kita bahas tadi kan bahas positifnya. Kalau misalnya bahas negatifnya tadi kayak pertengkaran, terus berantem segala macam, itu tuh kadang ada yang bisa sampai ngaruh ke mental nggak sih, Ji? Iya betul sih. Kalau misalnya ada sebuah masalah nih di hubungannya gitu, tapi nggak dikomunikasikan dengan baik bareng-bareng gitu, itu bisa jadi masalah yang besar gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah tuh biasanya nggak diselesain nih masalahnya, tapi malah nyalain orangnya gitu man. Jadi kayak bukan cari jalan keluar, tapi malah kayak ya emang sifat kamu yang kayak gini loh gitu. Itu sih yang bikin nggak baik gitu di suatu hubungan gitu sih, untuk menyelesaikan sebuah masalahnya gitu. Oke, kalau Jen sendiri kalau misalnya ada satu masalah, kira-kira gimana cara buat mendiskusikannya gitu ke pacarmu? Mungkin ada juga soalnya yang katanya kalau misalnya lagi ada masalah itu tuh silent treatment ya, kayak yaudah deh gue diem dulu terus supaya emosi gue tuh reda gitu kan. Tapi itu katanya hal yang salah juga, karena kalau misalnya silent treatment ada satu pasangan yang nggak bisa kalau misalnya didiemin. Ini tuh harus diobrolin, ini tuh harus didiskusiin supaya kita tahu jalan keluarnya kayak gimana, supaya kita tahu maunya apa, supaya kita tahu ini hubungan mau dibawa kemana gitu kan. Nah menurut Jihan baiknya gimana sih? Nih, jadi kalau di psikologi itu kita belajar tuh tentang attachment atau kayak kelekatan dua orang gitu. Jadi ada sebenarnya ada 4 sih, cuman yang satu ini kayak gabungan antara dua ini gitu. Jadi yang pertama itu ada anxious attachment, yang kedua ada avoidant attachment, yang ketiga ini yang baik nih yaitu secure attachment gitu. Nah kalau anxious ini tuh dia orang yang kayak misalnya pacaran nggak jawab 5 menit aja, dia kayak udah nyariin ya, kayak udah panik nih kemana gitu. Betul, udah anxious, ngerasa kayak anjir gue kurang ini ya, gue kurang itu ya, udah menyalahkan diri sendiri. Itu adalah yang anxious. Ada yang ketawa guys di luar kamera. Mungkin ada yang relate ya, ada yang relate kayak guys.
Oke. Terus yang kedua ada avoidant ini biasanya orang-orang yang kayak nge-value banget independensi dirinya gitu loh. Jadi kayak dia nggak mau bergantung sama orang. Jadi kalau ada masalah kayak merasa, aduh ini ribet, gue di silent dulu gitu. Jadi gue cabut dulu aja gitu. Gue nggak mau nih pusing-pusing ngurusin masalah kayak gini gitu. Itu namanya avoidant. Nah, yang baik adalah si secure ini nih. Jadi dia tuh nyaman sama hubungannya, tapi juga nggak takut gitu buat bergantung ke satu sama lain gitu sih. Paling kita harus tahu nih diri kita masing-masing pasangannya punya attachment style yang kayak gimana. Terus dikasih tahu nih, kita obrolin gimana caranya kita berdua tuh bisa mencapai ke secure attachment itu, gitu sih paling. Gitu. Tapi kalau misalnya ya kita tuh dalam satu hubungan kayak ada permasalahan, terus kita coba untuk komunikasiin dengan baik, tapi satu pihak ini misalnya menolak atau kayak kayak tadi tuh yang pertama ya, yang kedua ya, yang pertama nggak sih, yang dia cabut dulu kayak gitu. Nah itu kira-kira kita harus apa sih? Karena kita udah mencoba untuk meluruskan semuanya ya, tapi dianya nggak mau misalnya, itu gimana tuh? Tapi kalau kita harus ganti orangnya apa gimana nih? Cari yang baru. Iya sih, kalau kayak gitu berarti emang harus dari dua arah gitu loh, Man. Nggak bisa kayak satu orang aja yang kayak berjuang gitu untuk di hubungan. Karena kalau kayak gitu awal-awalnya sih masih bisa, tapi lama-lama juga capek ya. Betul, gitu sih paling. Jadi harus dua-duanya harus paham gitu. Nggak cuma satunya doang yang berusaha buat mengertiin gitu. Iya, jadi jangan mau diingetin aja ya, tapi harus mengerti balik gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang yang relate dengan obrolan ini mungkin bisa diambil keputusannya. Jadi tuh kita dalam satu hubungan jangan, boleh kecintaan mah boleh ya, tapi jangan terlalu cinta gitu. Jangan terlalu cinta, karena kalau udah kecintaan tuh teman-teman kayak apa ya? Setiap masalah jadi kita begging, kita yang mohon-mohon. Ya kan? Itu tuh. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Tapi walaupun saya ngomong seperti ini pasti ada masanya di mana kita tuh bodoh-bodohnya gitu ya. Ya ada masa di mana kayak nggak peduliin kata orang, kayak kata hati sama logika tuh udah bertentangan gitu. Harusnya logika tuh cabut deh, tapi hatinya tuh masih menolak gitu ya teman-teman. Jadi kayak akhirnya masih di situ, lagi-lagi kalah. Tapi kalau kayak gitu pesannya menurut gue tuh ya udah diterusin aja sampai bener-bener capek ya, sampai bener-bener capek gitu. Sampai nggak ada energinya sama sekali, baru akhirnya nanti diambil pelajarannya di akhir gitu. Iya betul. Terus ngomong-ngomong tentang relationship, pasti kan sekarang kita akrab sama istilah toxic relationship ya. Betul. Dimana toxic relationship ini banyak banget macamnya. Ada yang dia abuse dari fisik, dari kata-kata. Terus juga sekarang banyak kayak kabar-kabar artis, selebgram yang kena KDRT ya, itu kan abuse juga kan. Pernah nggak sih Ji di perkuliahan itu kayak mental seseorang yang pas lagi berhubungan dia tuh baik banget gitu, baik banget, nggak pernah main tangan atau mulutnya selalu manis gitu, tapi misalnya pas lagi pacaran atau pas lagi jadi suami istri gitu ya, itu tuh berubah gitu, entah yang jadi temperamen, tiba-tiba jadi gampang main tangan. Itu ada nggak sih Ji kayak penelitian yang membahas itu, kira-kira tuh kenapa ya? Tapi kalau untuk kan banyak kan ya kalau udah setelah menikah tuh banyak KDRT, banyak apalagi sekarang kan lagi meningkat tuh dari datanya juga. Nah sebenarnya tuh emang kayak kan kalau pacaran kita kayak masih ketemu seminggu 2 kali 3 kali gitu kan. Nah sedangkan kalau masuk ke jenjang pernikahan tuh kan kita ketemu tiap hari gitu. Kalau kayak dari awal kita belum tahu sepenuhnya gitu tentang pasangan kita, emang ini sih karena kan kita belum tahu banget nih, tiba-tiba ketemu tiap hari gitu, pasti kan ada aja hal-hal yang kayak diributin tuh ada aja gitu. Kalau pasangan yang nggak punya cara penyelesaian masalah yang baik tuh pasti akan muncul misalnya dari hal kecil deh, itu kan pasti dari hal kecil yang menumpuk gitu, baru bisa jadi sebuah lingkungan yang toksik gitu sih paling. Jadi kayak kalau penelitiannya aku kurang tahu sih Man sebenarnya. Iya, jadi penasaran soalnya tuh orang tuh
bisa semanipulatif itu gitu, yang tadinya dia tuh benar-benar baik banget, kok bisa berubah sampai mungkin orang-orang yang mengalami itu akan bertanya-tanya ya, Ji, kok lo gitu, kayaknya bukan lo yang gue kenal deh, kok lo bisa kayak gitu sih sama gue gitu. Nah iya, tapi aku pernah dengar juga katanya kalau udah masuk ke jenjang pernikahan tuh sifat buruk pasangan kita tuh bisa 10 kali lebih oh my God, besar gitu. Iya, pernah dengar sih aku kayak gitu. Jadi pastiin pasangan kita tuh punya kekurangan yang emang kita bisa terima gitu, walaupun berpuluh-puluh kali lipat kita bisa terima hal itu gitu sih, aku pernah dengar kayak gitu. Oh ya, terus juga kalau misalnya pas lagi pacaran terus udah tahu tabiatnya jelek, itu tuh jangan bilang itu ujian ya, tapi itu tuh pertanda ya kan. Orang-orang tuh bilangnya nggak apa-apa lah, ini mah ujian aja supaya aku makin sabar, supaya hubungan ini makin langgeng gitu kan. Tanda-tanda. Itu sebenarnya tanda-tanda ya, Ji, kayak harusnya tuh udahan diselesaikan, cari orang baru gitu kan. Jangan sampai berlindung dengan kalimat ya ini ujian lah, nggak apa-apa gitu kan, kamu masih sok kuat gitu kan. Tapi harusnya kayak kita harus sudah sadar ya teman-teman tuh, kalau ada kayak misalnya dari masalah terus nanti pacarnya ngebentak-bentak atau ngomong kasar, itu tuh mungkin awal-awal masih segitu ya. Terus kalau misalnya kalau lama-lama tuh bisa langsung amit-amit ya sampai kayak main tangan gitu. Dan katanya juga kalau misalnya orang yang di toxic relationship itu susah keluar ya, susah keluar dari hubungan itu. Karena dia tuh manipulatifnya tuh bagus banget. Jadi kayak misalnya dia bisa sehari ini dia marah besar, terus mungkin sampai main tangan, terus besoknya dia tuh begging kayak minta maaf sampai nangis-nangis, sampai ke si ceweknya tuh luluh lagi, terus akhirnya balikan lagi, ntar ada masalah lagi, begitu lagi, tapi tuh dia susah buat kayak keluar lagi. Ada nggak pesan yang dia sampaikan buat teman-teman yang apa ya, yang lagi struggling di toxic relationship? Sebenarnya sih kayak emang kalau udah ada di lingkungan yang toxic gitu ya, sebagai orang yang ditoksikin itu emang biasanya tuh emang ada ini loh, kayak mungkin sewaktu kecil gitu dia lihat orang tuanya kayak ada di situasi yang kayak gitu juga, jadi kayak memaklumi gitu loh, kayak oh ya deh nggak apa-apa, mungkin di alam bawah sadarnya gitu kayak ya udah gue nggak apa-apa kok diginiin gitu. Jadi kayak harus ada support dari lingkungannya juga sih menurut aku. Kalau sendiri doang tuh kayak susah banget, kayak harus sampai capek banget. Berarti harus ada dorongan dari lingkungan, dari teman, dari keluarga mungkin ya. Iya. Jadi kalau misalkan dari lingkungannya aja, maaf kalau misalnya udah berantakan, jadi dia juga bingung yang harus berdiri di mana, siapa yang harus menopang diri dia gitu ya. Dia diri sama pasangannya. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi kalau misalkan lagi pacaran pun kita harus tetap bergantung pada diri kita sendiri ya, teman-teman. Karena pada akhirnya kita cuman punya kita. Iya. Ya kan, karena kita cuma punya kita, jadi ya udah mau gimana pun semua orang pasti bakalan pergi, bakalan kembali lagi. Tapi ya udah ya, namanya kehidupan dan siklus kehidupan akan terus seperti itu. Jadi ya kita terima aja. Tapi ngomong-ngomong masalah mental issue, ini gue baru pertama kali cerita di sini. Waktu tahun berapa ya? Waktu gue SMA, gue tuh pernah ada di fase dimana gue struggling banget sama mental gue, karena satu dan lain hal. Sebelum itu karena sering numpuk masalah kan, terus ada satu masalah yang nge-trigger ini semua, meledak tuh. Akhirnya nggak kuat dan gue mencoba untuk konsultasi ke psikolog. Karena waktu itu sampai parahnya, sampai ke fisik, kayak apa ya? Pokoknya gue konsultasi ke psikolog di online, terus abis itu agak kurang puas, abis itu yaudah akhirnya gue mencoba sendirian datang ke psikolog, datang ke psikiater, gue cerita tentang apa yang gue alamin beberapa belakangan ini. Terus jadi tuh ternyata pada akhirnya gue kena diagnosis anxiety disorder, dan itu perlu obat yang harus diminum dalam berapa bulan deh waktu itu. Terus itu karena ada satu masalah, terus jadinya tuh tau gak sih, anxiety itu kan langsung kayak panik ya, tiba-tiba ya panik disorder gitu kan. Dan itu tuh sampai sakit banget dada, sampai nggak bisa nafas, asma gitu segala macam. Jadi kalau kayak gitu harus minum obat. Sampai waktu itu tuh ada di fase dimana kalau gue ada di lingkungan orang banyak,
misalnya kayak lagi di satu tempat tapi orangnya itu banyak banget gitu. Dan itu tuh langsung benar-benar langsung langsung kumat banget. Dan waktu itu pas lagi pertama kalinya di diagnosa seperti itu, akhirnya gue memberanikan diri untuk cerita ke orang tua. Dan orang tua kan dulu nggak ngerti ya ini ya penyakit apa gitu kan ya, ini mah kamu mah kurang beribadah ya gitu kan ya. Padahal kayak sebenarnya ya nggak juga ya, karena itu kan kadang kalau misalkan sholat tenang, tapi kan setelah itu langsung kayak gimana sih gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya diterima dan kita bareng-bareng buat menjalani ini semua gitu ya kan. Tapi sekarang kayak ya udah, alhamdulillahnya ya biasa aja. Dan sekarang bertemu sama orang yang menyebabkan hal itu udah biasa aja sih sekarang. Dan apa ya, itu percaya waktu aja sih menurutku. Kayak apa ya, mungkin sekarang lagi di masa-masa gelapnya nih buat teman-teman yang baru putus ya kan. Lagi masa-masa after break up tuh, ya ampun, itu tuh bener-bener masa-masa yang gak bakalan mau diulangi lagi. Karena tuh kayak, aduh Ji, makan aja gak mau, minum, kayak tidur telat, gak bisa tidur. Itu tuh bener-bener rasanya capek banget. Tapi ya udah ya, kita jalanin aja kan. Iya, karena kalau emang break up tuh emang ada 5 fase gitu, Mang. Apa tuh? Jadi yang pertama itu ada denial, terus anger, terus bargaining, depression tuh ada, pasti ngelalui masa depression. Terakhir tuh baru acceptance gitu. Jadi untuk melalui sampai kita menerima suatu hal ini tuh panjang banget ya perjalanannya. Emang. Itu kan termasuk berduka ini kan sebenarnya 5 stage of grief ya. Jadi 5 fase berduka gitu. Tapi bisa di dalam hubungan tuh juga bisa nih untuk kayak melewati ini tuh pasti gitu. Kalau misalnya emang sedih banget tuh pasti melewati hal. Iya, ada fase dimana gitu. Kayak gue seneng banget tapi besok tuh sedih lagi gitu. Tapi kayak gitu gimana, Ci? Iya, itu berarti ada di fase apa ya? Pokoknya kalau denial tuh kayak masih nggak percaya gitu loh, kayak apa yang terjadi, apa yang lagi terjadi ke diri gue nih seriusan. Terus anger itu lagi marah-marahnya, marah ke diri sendiri, marah ke Tuhan, marah ke siapapun, dimarahin deh pokoknya. Nah, terus yang kedua ada depression, terus yang kedua ada yang ketiga ada bargaining. Bargaining itu kayak penawaran gitu. Bahasa Indonesia penawaran, cuman kayak apa? Kayak masih terbayang gitu, kayak what if ya gitu loh, kayak gimana kalau misalnya gue balikan, gimana kalau misalnya harusnya gue kayak gini, harusnya gue kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya gue kemarin kayak gini, mungkin ini nggak akan terjadi gitu ya. Iya, itu pasti melewati fase itu dulu. Terus baru depression nih, kayak anjir dunia ini nggak adil ya, nggak adil bagi gitu. Kita gitu. Sampai, mungkin ada yang sampai sakit gitu, kayak mana tadi, atau ya sampai ada kena mental atau fisiknya juga mungkin bisa kena gitu. Nah, baru bisa ke fase acceptance ini gitu. Emang ada fasenya gitu mah. Jadi kalau lagi ada masalah kayak gitu jangan buru-buru ya, maksudnya kayak nikmatin aja nggak sih sakitnya, sedihnya. Kalau lagi mau sedih ya nangis aja gitu kan, asal nggak boleh menyakiti diri sendiri gitu kan. Terus juga kalau misalnya buat teman-teman yang lagi di level itu gitu ya, apa sih pesan Jihan buat teman-teman? Kalau yang ada di fase itu sih mungkin emang harus sadar sih kalau emang 5 fase ini tuh bakal ada gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi di fase anger gitu, kita bisa sadar gitu, oh emang gue lagi ada di fase ini, gue wajar marah tapi bisa kontrol gitu loh, nggak berlebihan gitu. Jadi lebih ke sadar aja sih kita lagi ada di fase yang mana, terus apa yang harus kita lakuin gitu. Dan kayak percaya kalau kita akan ke fase acceptance ini semakin berjalannya waktu gitu sih. Lebih ke sadar, mindful dan tetap berjalan aja kehidupan ini. Emang kayak gitu guys. Jadi ya udah percaya aja semua bakalan semua tuh bakal terlewati ya. Gitu kan. Kalau misalnya kayak lagi ada masalah terus putus, kan itu kan ada 5 tahap yang panjang banget. Tapi ada juga yang langsung kayak kelima tuh ya, langsung deh gue punya pacar lagi. Itu gimana sih? Jadi kayak jadiin si orang ini tuh pelampiasan. Itu gimana? Pelampiasan, pelarian itu gimana tuh? Enggak baik boleh ya sebenarnya. Udah boleh teman-teman. Sabar dulu, selesaiin. Lagi ada masalah ya selesaiin dulu masalahnya. Nanti mantan yang ngajak balikan langsung balikan lagi. Nah itu jangan, siapa tuh? Besok balikan sama mantan ya Dek ya.
Jangan ya Dik ya, mantan sudah basi Dik. Tapi teman-teman nggak ada yang nggak dong. Semoga teman-teman nggak ada yang ngalamin ya, karena jadi sosok atau jadi korban itu tuh itu sakit banget sih. Maksudnya jadi korban yang dilampiasin itu tuh sedih banget ya. Ternyata gue di sini cuma jadi pelampiasan doang, cuma jadi pelariannya doang. Padahal di sini gue udah tulus banget sama lo gitu kan. Itu kan pasti kayak menyita waktu, buang-buang energi. Jadi jangan sampai teman-teman menjadikan orang lain sebagai objek pelampiasan seperti itu. Ini keren banget sih. Udah berapa menit kita belajar tentang psikologi sama Jihan. Oke, teman-teman, ini cukup menarik. Mungkin teman-teman yang juga masih SMA bingung mau ngambil jurusan apa. Ini menarik banget ya, seru banget ya. Seru banget kita belajar tentang bagaimana manusia bertingkah laku. Ya kan? Dan juga kalau misalnya ada teman-teman yang kayak aku nih terindikasi mungkin ya. Ini udah gila banget nih gitu. Terus maksudnya masih kayak takut, ada gak sih kayak gimana? Gak semenakutkan itu ya? Iya, apalagi zaman sekarang tuh udah kayak orang-orang juga udah open minded gitu. Udah kayak orang yang masuk ke rumah sakit jiwa bahkan itu kadang udah semakin dimaklumi gitu, kayak apalagi kalau ke psikolog kan dulu kayak iya, kesannya kayak dia udah LCD udah kena nih gitu kan. Jadi kayak orang-orang malu kan. Iya, itu zaman dulu kan kayak gitu. Kalau zaman sekarang orang-orang udah terbuka banget sih, Man. Jadi jangan takut buat ke psikolog, guys. Sampai aku tuh baca loh di TikTok apa di Twitter ya, dia tuh masuk RSJ gara-gara dia merasa kayak tingkah laku dia tuh seperti anak kecil atau seperti hewan gitu loh. Tapi itu pikirannya masih bisa dia kontrol, cuman kayak kayak misalnya ya, kayaknya seru deh kalau jadi kodok. Dan itu tuh pemikirannya terus berulang. Akhirnya pas lagi dia cek, itu tuh ada gangguan jiwa ternyata. Jadi nggak tahu sih kalau sering ngomong sendiri itu ya di rumah. Astagfirullah. Nah itu gak juga sih. Mungkin kalau misalkan lagi ada lagi merasa kayak kalau merasa diri kalian lagi nggak baik-baik aja gitu. Bukan secara fisik doang ya, tapi secara mental itu nggak jangan takut, jangan malu buat didiskusin ke orang tua, ke keluarga, atau ke orang-orang yang profesional. Ya, betul. Kayak gitu. Mungkin episode kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, yang baik-baiknya diambil dan yang buruk-buruknya dibuang. Gue Amanda dan gue Jihan. Kita pamit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.